Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo ya Robun. Waalaikumsalam. Ya, kenalkan, gue Copo dan rekan gue Putih. Kita akan bersamakan sebuah podcast yang membicarakan tentang film atau drama atau anime yang sudah kita tonton di mata yang para kaum perubahan yang suka download film-film kan, penasaran kan. Nah, kira-kira film apa yang kita bahas hari ini, Bud? Film yang akan kita bahas hari ini itu adalah film Korea. Film yang berjudul 1987 When the Day Comes. Film dokumenter ya? Atau enggak film nasionalis bukan sih? Dia kayak dokumentari, drama, sama action juga ada situ. Kekerasan Sama juga ada ya? Kekerasan, kisah sedih, bukan komplit lah bisa dibilang di film. Pakai Kaum penyuka romantis juga ada sini kan. Kapan lagi gitu kan lihat cewek cantik kan. Aduh. Film ini besutan sutradara Jang Jo-hwan yang diangkat dari kisah nyata loh. Yang berlatar tahun 1987 di Korea Selatan sana. Jadi nggak di negara kita aja ya yang punya tragedi yang menggemparkan seluruh pelosok negeri. Ternyata di Korea juga ada. Mungkin semua negara juga pernah ya dipimpin oleh seorang diktator. Jadi kalau kita protes dikit ditampol, ditabok, dipenjara, dibunuh gitu kan. Iya, pasti di setiap negara ada sih. Ya untungnya zaman sekarang tuh kita bebas ya. Coba kalau zaman sekarang masih kayak gitu, kita mungkin review kayak gini, besoknya dikarungin. Masa sih zaman sekarang kayak gitu? Bukannya kemarin ada tuh kasusnya bikin kritik doang gitu di media sosial langsung dipenjara. Nah lo. Ya itu kan bahas negara ini. Kita kan bahas negara luar. Oh iya, negara luar ya, negara kita sendiri. Tutup mulut ya. Itu dia karena orang lain yang berperan. Oke, baiklah, kita mau Nanti kita bahas negara ya. lain aja. Iya, negara lain aja. Nah, untuk cuplikan film ini tuh ada lumayan banyak ya. Film ini rilisnya tanggal 27 bulan Desember tahun 2017. 2 tahun yang lalu. Udah lama ya. 3 tahun. Itu pamerannya mungkin bisa dibilang semuanya best aktor semua ya. Itu Iya, mungkin kalau tonton dulu. Kalau sudah nonton mungkin kalian akan wow lah. Kalau bagi yang suka film Korea pasti tahu para aktornya itu aktor kelas kakap, bukan aktor serial drama. Iya, ini untuk aktor khusus film semua ya. Ada Ha Jung Woo, ada Kim Tae-ri juga ada. Kalau gue sih penting aktornya bagus, ceweknya cantik. Nah itu sudah saya. Pada kalian bosan dengerin suara kami ini, itu soal di awal tadi kan film ini berdasarkan kisah nyata ya yang terjadi di Korea Selatan tahun 1987. Itu kisah nyata, mungkin kalian bisa cari di Wikipedia ya, apa di mana gitu. Jadi pada saat itu Presiden Chun Dong-hwan ini mengunjungi pusat kepolisian untuk merayakan tahun baru dan memberikan medali kepada petugas yang menangkap mata-mata Korea Utara. Jadi kayak zaman dulu tuh kayak ada istilah namanya PKI ya. Mungkin ibaratnya di sini PKI-nya di sini ibaratnya. Iya, betul. Kalau di film ini mungkin kalau kalian ngopi demo mungkin terasa sih ya. Jadi kan ada di sini ceritanya itu ada seorang aktivis mahasiswa Park Chung-cho yang tiba-tiba tewas di saat interogasi oleh kepolisian. Iya. Kantor investigasi anti komunis, pokoknya diculik itu, terus investigasi ya, diinterogasi. Mungkin serem lah caranya nanti kan ntar pas kalian nonton tuh ditunjukin dia gimana dia diinterogasinya. Karena itu mayat tuh soalnya sih nggak gimana ya, diinterogasi tiba-tiba meninggal. Nah itu pasti kalau lagi Ya kan? hot news kan, jadi hot news itu kan, jadi semua itu pada minta dijelasin ini. Nah di sini kelecekannya itu mayat baru mati, belum diotopsi, tiba-tiba mereka datang ke kantor jaksa coy, minta persetujuan. Iya, untuk dikremasi. Jaksanya sini nih keadilan tinggi, dia nggak mau kayak gitu, dia maunya semuanya jelas kan, nggak mau ada yang ditutupi kan. Dia minta bukti yang jelas, minta untuk harus ada hasil autopsi, dan ntar pas muncul di beritanya nggak ada misinformasi. Iya. Tapi sempet sih itu terjadi keributan kan di kantor jaksa tadi kan. Iya, cuma gara-gara nggak mau itu tanda tangan. Nah terus ya ujung-ujungnya pakai the power of orang dalam. Iya, betul. Tapi tetap sih ya berhasil juga loh. Dia tuh berhasil dapat untuk mengautopsi. Ya, harus diautopsi dulu. Nah itu yang bikin orang tapi kesel setengah Ada mati gitu. ini juga kan. Ada ini campur tangan media juga kalau nggak salah. Awalnya kan ada media yang dia minta bantuan kan jaksa ini ke temannya. Nah temannya itu kan punya teman media kan. Nah dibocorin lah tuh tentang misteri kematian mahasiswa itu.
Nah, ada satu reporter yang si tadi sebut namanya tadi reporter tadi. Reporter siapa tadi ya? Yon Sang Sam. Reporter ini itu ngigis nih, bisa dibilang keluarnya itu pantang menyerah sampai dia sembunyi di WC. Iya bener. Sembunyi di WC seharian, bayangin kalian sembunyi di WC seharian. Untung itu WC dokter, coba WC sekolahan. Semangat kita. Nah, adegan haru di sini nih kenanya pas sudah autopsi tenang. Di sini ada juga unsur komedinya. Komedinya sebelum di autopsi itu kepala polisi itu diwawancarai. Itu yang ada unsur komedinya sih, itu yang kata dia tanya-tanya gimana matinya ini. Ya matinya gitu kejang. Yang di mana tuh dia dikasih di kertas yang isinya matinya, dia malah bingung mau jawab apa dan itu kertasnya. Nah, di sini peran dokter tuh dia juga berperan kayak dua agen gitu. Agen ke masyarakat, agen ke pemerintah ya. Jadi dia ngasih dua hasil autopsi yang palsu sama autopsi yang asli kan. Iya, asli juga dia kan. Yang ngasih sama dia diselipin kan. Makanya dia ngasih tahu ke ayah, ke bapaknya, anaknya tuh mati gara-gara gelembung air kan, kebanyakan minum air katanya. Iya benar. Wah parah sih itu. Tapi sedangkan bilang ke media karena sakit jantung. Iya. Emang dia ada riwayat sakit jantung, padahal kan enggak. Jadi logikanya kata orang tuh kan, kalau dia sakit jantung kok di tangannya ada bekas kayak borgol gitu kan, ada ini kan. Banyak kejanggalan kan, sakit jantung kok malah banyak memar-memarnya. Nah itu pokoknya pokoknya sekian autopsi itu bikin terharu lah pokoknya sekian autopsi sini. Yang sampai pas bapaknya mau keluar pun, bayangkan kita mau keluar aja, orang tua mereka tuh pas mau keluar dicegah sama polisi itu, kayak dibuat kayak gimana gitu kan. Iya benar. Dikremasi pun tetap di ini ya. Akhirnya pas bapaknya itu sudah keluar dari autopsi kan, mereka disuruh diam kan, disuruh hasilnya apa. Nah puncaknya tuh pas bapaknya kali. Apa tuh? Bapaknya nggak yang kata dia? Pamannya itu. Pamannya. Media tuh penasaran kan, karena berkat suara dari paman atau bapaknya tadi kan, kalau anaknya dibunuh polisi. Iya. Dikejar tuh sampai kemana? Dikejar tuh sampai bingung polisi itu kan mau kemana kan, alihkannya kan. Pokoknya pas setelah itu situ proses terharunya bikin nangis lah kan, dan anaknya sampai dilempar, abunya dilempar nyangkut di es, diambil lagi kan. Ya diambil lagi, iniin lagi, gila itu terharu banget. Dan itu reporter itu yang ngelihat prosesnya itu, si reporter Padahal tuh reporter pengen langsung ya, pengen kayak gimana gitu kan, minta ini, cuman akhirnya diam dia kan, lihat apa naik segitu kan, segila-gila kalian nyari info, kalau kayak gitu mungkin sudah terdiam ya. Iyalah, masa ya nggak haru. Saya fokus dulu ke si Kim Jong Nam ini, fokusnya ngapain aja. Tapi gue bingung loh, Kim Jong Nam ini sebenarnya siapa sih? Ya maksudnya di filmnya masih ada misteri yang Kim Jong Nam ini belum dijelasin peran dia tuh apa saja selain dari di penjara doang. Bukan di penjara, maksudnya dicari-cari orang. Nah, kita nih apa cerita. Buat amat, mending kayak nonton itu aja. Iya ya, mendingan nonton aja sih sebenarnya. Pokoknya ini bisa dibilang film yang jarang ditonton untuk gua ya, karena orang taunya nonton film drama Korea terus, jarang nonton film Korea atau enggak film barat. Ini film underrated tapi rating tinggi. Gue sebenarnya tahunya dari si Putih, entah si Putih nemu di mana dia. Gue lagi searching aja gitu kan, lihat review kan, film ada listnya tuh. Ini film 1987 tentang apaan ya? Kayak penasaran deh, yaudah gue tonton. Akhirnya, wah, itu film bikin gue nangis. Jadi film ini tuh sebenarnya berfokus pada kematiannya aktivis mahasiswa yang bernama Park Jong Chul ya. Terus juga di bagian ending juga tentang siapa sih, Lee Han Yol kan dikasih lihat tuh pas bener-bener udah habis, pas kreditnya itu ya. Nah pas bagian kreditnya itu yang bikin gue nangis, sampai orang-orang bener-bener membludak banget gitu, demo dan ngasih penghormatan terakhir ke dua mahasiswa itu. Ya pokoknya di ending itu kalian bakal mungkin terharu, tersedia melihat seluruh masyarakat di Korea itu turun ke jalan. Ini kesimpulan mungkin untuk kalian yang penasaran dengan film ini, emang sengaja nggak kami review sekitar review kayak cerita gini ya. Kalau pendapat gue sih film ini emang gimana ya, bagus sih, tonton. Layak lah ya untuk ditonton film. Layak banget. Kalau mau dibandingin dengan film 88 sama film ini yang lebih gila bagi gue. Film apa? Film 88?
98. Di balik 98. Karena di film ini gak tanggung dia ceritain semuanya dari polisi yang jahat, mereka gimana ini dijelasin. Sedangkan di film 98 cuma fokus di aktor yang dikejar orang terus dia tiba-tiba selesai itu doang. Gak dijelasin siapa dalangnya, siapa ininya, siapa itunya. Iya benar. Lalu udah nonton? Sudah, udah lama tuh film 98. Yang di balik 98 yang main Chelsea Islan itu? Sama si Gue baru tadi sama si Boy William. Jadi negara itu kok berani dibuat film kayak gitu, kisah nyata ditontonkan di seluruh negara kan. Nama asli loh, nama pelaku aslinya gimana, keluarganya yang nonton kayak gitu kan. Iya, keluarga si pelaku itu. Memang di Korea kan sistemnya kayak gitu kan, sekali lu bermasalah sudah, sampai lu mati, sampai lu beranak cucu masih tetap menunggu malu. Iya, beda ya di Kalau sini mah. sini kan lu buat masalah diundang, jadi makin naik gaji lu. Udah gitu lu dulu berbuat salah gitu kan, tiba-tiba dibuat film tentang dirinya dia yang dulu, lu malah apa namanya, atas pencemaran nama baik menggugat film tersebut karena nama baik. Iya. Sedangkan di film Korea yang 97 ini dari kisah nyata, kenyataan. Kenapa sesuai ending tuh ada ini kan, aktor si ini siapa sih ini kan. Sih pendapat gue kayak gitu. Kalau minusnya sih mungkin ini ya, terlalu minusnya tuh terlalu fokus ke bagian polisi tadi minusnya ya. Kita kayak dibuat mikir gitu mas. Emang sih film mikir ya, tapi terlalu mudah ketebak gimana ntar ininya. Itu aja minusnya tuh. Kalau gue bingung untuk ngasih minusnya. Ini nggak cocok nonton di malam hari, cocoknya nonton di siang hari. Iya, siang hari. Dan cocoknya nonton sendirian. Alur ceritanya sih yang menurut gue itu agak rumit ya. Soalnya kayak pergantian momennya itu kadang bikin pusing gitu, kok tiba-tiba lo kepindah ke bagian ini. Itu aja minusnya. Lanjut ke scoring, Korea berapa? Ke standar sih gua 7/10. 7 ya? Gue termasuk gede ya, 9/10. Karena romantis dengan romantisnya agak kurang bagi gua kan. Astaga. Yang bikin haru tuh pas gua di ending gitu, bikin haru lihat yang mereka pada teriak, ada pas di ending mereka pada diam semua, tiba-tiba ada mama langsung ngucapin kan, akhirnya semuanya bangkit lagi kan. Iya betul. Yang bikin wow, ini film bikin terharu lah, walaupun nggak bikin nangis, bikin terharu lah bikin. Kalau gue sampai nangis sesenggukan, makanya gue kasih nilai 9/10. Bayangin gue nonton itu sore-sore, untung mak gue tidur. Nanti ditanyain gue, lu ngapa nangis nonton film? Yailah, nanti gue diledekin. Dikira persembahan mantan kan. Aduh, mantan udah lupa gue. Bagi yang belum, silakan ditonton. Ini sangat rekomendasi. Bisa download di situs streaming, bisa download nonton di Viu. Viu tuh bayar kan? Iya, untuk yang berlangganan premium aja. Ya sudah, penting cari aja di layar kaca aja yang gratisan. Layar kaca TV ya. Kalau mau download, silakan download di Pahein. Ini nggak di endorse, cuman ini yang rekomendasi dari gua sih. Oke. Karena adminnya emang selalu ngasih yang bagus. Ya, untuk penutupnya mungkin karena ini awal-awal kami untuk podcast, mungkin pendapat kalian gimana ya? Apakah suara kami bagus dalam review? Gimana? Pokoknya nanti kasih pendapatnya ya. Sekian pembahasan mengenai film 1987 ini. Seperti yang tadi kita bilang, film ini bisa dinikmati di Viu atau di Pahein ya, yang direkomendasiin oleh Copo. Apabila ada kesalahan dalam berucap, mohon dimaafkan ya. Kita juga menerima kritik dan saran dari kalian. Sampai jumpa. Bye-bye.